Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلاحا يا رب العالمين. Insyaallah pada pagi ini kita akan masuk ke materi baru, yang mana materi ini materi penting. Bahkan pokok dari tajwid, dasar dari membaca Al-Quran dengan tajwid yang tepat adalah dengan hal ini. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah di dalam muqaddimahnya beliau menyebutkan idh wajibun alaihimu muhattamu, wajib bagi mereka, maksudnya bagi siapa saja yang ingin belajar Al-Quran, ingin membaca Al-Quran dengan tepat, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu, sebelum mereka mulai membaca Al-Quran hendaknya mereka mengetahui makharijal hurufi was sifati, yaitu hendaknya mereka mengetahui makharijul huruf dan sifat-sifat huruf tersebut, liyal fidu bi afsahil lughati, agar mereka mengucapkannya dengan sebaik-baik pengucapan. Nah, oleh karenanya pembahasan makharijul huruf adalah pembahasan yang penting, penting untuk kita seriusi dan penting untuk kita pelajari dengan benar. Karena kalau kesalahan pada huruf ini merupakan kesalahan yang dapat mengubah arti. Nah, kesalahan pada pengucapan huruf bisa berubah pada arti. Oleh karenanya, jangan sampai kita salah dalam pembahasan makharijul huruf. Contoh mudahnya, di surah Al-Fatihah ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil gha. Di sini pakai gha. Namun ada huruf lain yang mirip dengan huruf gha, yaitu huruf kha. Antara gha dengan kha ini satu tempat, akan tapi beda sifatnya. Nah, asal makharijul huruf dan sifat huruf ini penting. Ketika seseorang mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Kalau kita baca yang sesuai itu ghairil, bukan, bukan orang yang Engkau murkai dan bukan juga orang yang sesat. Tapi kalau kita salah bacanya, misalnya kita baca jadi khairil, dari ghairil menjadi khairi. Kalau ghairi itu bukan. Kalau khairi sebaik-baiknya. Jadi kalau kita baca eh, jalan yang lurus sebaik-baik orang yang dimurkai dan sebaik-baik orang sesat. Ini kan artinya fatal sekali. Bahkan ketika kita belajar, kita bisa baca dengan tepat, terus imamnya salah bacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi misalkan dibacanya. Maka kha. Ini kan mengubah arti besar. Maka kita sebagai makmum, salatnya apa? Maka salatnya perlu diulang kalau kita sudah berilmu. Nah, karena hakikatnya kata Rasulullah SAW, la ya'tamul qari'u bil ummi. Tidak, hendaknya tidak apa? Tidak menjadi makmum seorang yang qari kepada yang
ummi yang bacanya tidak tepat. Nah, oleh karena materi ini materi yang sangat penting untuk diseriusi. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Di hari ini kita masuk ke materi makharijul huruf. Kita masuk ke materi makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Itu mudahnya. Nah, tempat keluarnya huruf. Adapun di sini dikatakan makharij adalah jamak dari kata makhraj. Nah, betul. Makhraj itu artinya tempat keluar. Jadi makharij dari bahasa Arab. Makhraj, makharij. Yang belajar bahasa Arab mungkin nanti atau mungkin sudah tahu. Saya makharij adalah bentuk banyak. Kalau makhraj satu doang. Kalau makharij banyak. Nah, artinya tempat keluarnya huruf. Kemudian di sini ditambahkan oleh penulis yaitu di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Nah, di sini penulis hafizahullah langsung masuk kepada huruf-huruf yang bersandar pada suatu tempat. Nah, berhenti pada suatu tempat. Jadi pada hakikatnya makharijul huruf itu ada dua macam sebelum kita masuk ke sini. Jadi hakikatnya makharijul huruf itu ada dua macam. Nah, sebentar kita tambahkan di sini. Makharijul huruf itu tempat keluar ada dua macam. Makharij huruf ada dua. Ini nggak ada di buku ya, jadi bisa ditambahkan. Karena di buku dia langsung masuk ke yang kedua. Nah, yang pertama ada namanya makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar. Apa itu makhraj muqaddar? Yaitu yang tidak apa? Yang tidak menempel pada ada yang tidak bersandar kepada sebuah tempat khusus. Nah, jadi makhraj muqaddar ini dia nggak bersandar ke tempat yang khusus nggak, karena dia cuma lewat aja, cuma cuma lewat. Contohnya seperti al-jauf, yaitu rongga, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dia nggak ada titik tertentu di mana nempelnya nggak, karena dia cuma lewat a, i, u. Itu nanti kita akan pelajari. Yang kedua, ini yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu makhraj muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq, yaitu yang dia bersandar kepada tempat tertentu. Atau di sini disebutkan oleh penulis, yang kedua ini apa? Ini, yang berhenti pada suatu tempat. Nah, baik. Kelihatan nggak ini? Kecilin sedikit. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ini tulisannya? Sama Muqaddar. Anda di sini aja ya. Nah, kelihatan tidak? Terkait makhraj Muqaddar. S, 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 S. Apakah suara terdengar? Dengar suaranya Ustadz. Ya Ustadz, dengaran. Nah, jadi ini.
Jadi sebelum kita masuk ke pengertian penulis di sini, kita harus tahu bahwasanya makhraj ada dua. Karena nanti kalau kita nggak masuk ke pembagian ini, bahwasanya makharijul huruf ada dua macam, nanti kita bingung. Karena kan di sini pengertian penulis berhenti pada tempat tersebut. Maksudnya berhenti pada tempat tertentu. Sedangkan ada dua makhraj, afwan, ada makhraj-makhraj yang ini cuma lewat aja. Seperti makhraj al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Karena dia nggak ada titiknya, berarti di mana? Nggak seperti huruf-huruf lainnya. Nah, nah, kemudian kita masuk ke sini, kata penulis di sini. Nah, setelah beliau menyebutkan apa? Eh, Pengertian dari makhraj muhaqqaq, yaitu yang berhenti atau nempel pada suatu bagian tertentu. Beliau menyebutkan, jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara. Nah, ini cara untuk mengetahui sudah benar atau belum bacaannya, yaitu dengan menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Misalkan ba, kita kasih hamzah di depannya a, kemudian ba-nya tasydid abba, abba, seperti itu. Atau atta, atta, aja, aja, seperti itu. Jadi caranya, kalau kita ingin tahu udah benar atau belum, bagaimana pengucapan kita kepada huruf-huruf hijaiyah ini, yaitu dengan kita menambahkan hamzah sebelumnya dan hurufnya ditasydidkan. Atau cara yang kedua, yaitu dengan menambahkan huruf hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Dan ini cara yang paling sering dilakukan atau diajarkan oleh para masyayikh. Misalkan ketika kita belajar huruf na, misalkan an, an, seperti itu. Atau ab, ab, seperti itu. Jadi caranya ada dua cara buat mengetahui apakah sudah tepat atau belum pengucapan dari huruf-huruf yang kita pelajari. Nah, sampai sini jelas? Baik. Insya Kemudian Allah, Ustaz. di sini beliau ngasih contoh. Contoh, bacalah abba atau ab. Maka kita akan mendapatkan suara ba keluar dari kedua bibir. Maksudnya bibir atas dan bawah. Ab, abba, seperti itu. Kemudian bacalah anna dan atau an. Kita akan mendapati suara nun keluar dari ujung lidah menempel pada bagian gusi atas an, seperti itu. Nah, kemudian beliau masuk ke sini pembahasan bahwasanya macam-macam makharijul huruf. Macam-macam makharijul huruf. Yang mana beliau di sini membagi secara garis besar atau secara umum makharijul huruf itu ada lima. Beliau membagi makharijul huruf itu ada lima. Yang pertama ada al-jauf. Yang pertama ada al-jauf. Ini yang tadi disebutkan. Ya, dia tidak ada titik tertentu karena hanya lewat dari rongga tenggorokan, kemudian rongga mulut dan keluar. Itu al-jauf. Yang kedua ada al-halq. Yang kedua ada al-halq. Apa itu al-halq? Yaitu tenggorokan. Kemudian ada al-lisan. Yang keempat ada asyafatan, kedua bibir. Dan yang kelima ada al-khoisyum. Yang kelima ada al-khoisyum. Nah, hanya saja di sini, Allahu a'lam, memang sebagian ulama ada yang mereka membaginya menjadi lima. Seperti ini dan penulis-penulis lainnya. Hanya saja, Allahu a'lam, yang kami lebih condong pada penjelasan guru-guru kami, yaitu menjadikan poin ketiga dan keempat menjadi satu. Ini yang keempat dan ketiga dijadikan satu. Dalam sebuah makhraj besar yang namanya adalah al-fam. Namanya al-fam. Yaitu al-fam. Atau
mulut. Nah, kenapa kami di sini condong kepada penjelasan sebagian guru kami yang menjadikan mulut sebagai ini, sebagai makhraj besar? Karena kalau kita fokus kepada lidah dan kedua bibir saja, padahal ada bagian-bagian di mulut kita yang kita pakai juga untuk menemukan makhraj seperti huruf fa. Huruf fa itu bukan kedua bibir, tapi dia menggunakan ujung gigi seri atas, ujung dari gigi seri atas bertemu dengan bagian dalam dari bibir bawah. Fa, fa ini kan tidak disebutkan adanya gigi al-asnan. Tidak disebutkan juga nanti ketika huruf qaf ada al-hanak, yaitu rahang bertemu dengan rahang atas seperti itu. Oleh karenanya, Allah alam, kami lebih condong kepada guru kami yang memasukkan al-lisan dan asyafatan ke dalam satu makhraj besar yang disebut dengan al-fam, al-mulut atau mulut. Nah, karena ini lebih mencakup dibandingkan lidah dan kedua bibir. Wallahu alam biswab. Nah, ini hanya pembagian menjadi empat atau menjadi lima seperti itu. Apakah empat makhraj atau lima makhraj besar? Maka Allah alam yang lebih kami condong kepadanya adalah menjadi empat. Walaupun di sini perbedaannya hanya perbedaan masalah pembagian saja seperti itu. Nah, hanya saja kalau kita sebutkan alfam, maka akan masuk di bawah alfam ini apa? Masuk juga yang belum disebutkan misalkan apa tadi? Gigi. Masuk juga apalagi? Rahang. Masuk juga gusi. Nah, jadi ini lebih mencakup kalau kita sebutkan alfam atau mulut. Ini lebih mencakup. Baik, sampai sini jelas ya. Insyaallah Ustaz. Baik, kita lanjutkan ke makhraj yang pertama. Baik. Yang pertama ada al-jawf. Al-jawf adalah atau tempatnya adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Makanya al-jawf ini mencakup dua hal. Al-jawf mencakup dua hal. Yang pertama dia mencakup tajwifu al-fami, rongga mulut, dan juga tajwifu al-halqi, yaitu rongga tenggorokan. Jadi yang pertama makhrajnya al-jawf mencakup rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-jawf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad. Dia nggak ada titik tertentu. Cuma saja dia mulai dari mana? Dari melewati rahang, dari melewati apa? Rongga tenggorokan, kemudian rongga mulut dan keluar. Nah, dan di sini al-jawf merupakan tempat keluarnya huruf mad. Kapan? Ketika alif didahului fathah. A, ba, yang panjangnya ini, matnya ini al-jawf namanya. Makanya dia tidak ada tempat menempel tertentu. Hanya saja dia lewat saja. Jadi yang pertama alif sebelumnya alif. Alif sebelumnya fathah. A, ba, yang panjangnya ini disebut dengan al-jauf. Ta, nah, atau waw sukun didahului dengan dhammah. U, u, bu. Nah, ini untuk mad. Atau ya sukun didahului dengan kasroh. I, bi. Nah, ketika bentuk mat tersebut disebutkan secara bersamaan, tiga-tiganya ada dalam firman Allah, Nuhiha. Yang pertama di sini, waw sebelumnya dhammah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh, dan yang ketiga, alif sebelumnya fathah. Nuhiha, Nuhiha. Nah,
Adapun ini posisi lisannya ketika nah, ini bisa dilihat di sini. A, dia datar saja mulai dari tajwif al-halqi dari rongga tenggorokan kemudian keluar. Nah, ini apa? Al-jauf. Kalau waw, kenapa dia agak naik? Karena dia bibirnya waw itu tetap mengikuti dengan domahnya. Nah, karena domah itu dengan memajukan bibir wa, wa, u, wa, u seperti itu jadinya. Kemudian ya, ya itu tempatnya nanti kita pelajari di tengah lidah. Makanya kenapa dia di sini agak naik? Karena dia harus ada ya-nya seperti itu. Karena ya sukun sebenarnya kasroh. Dia mulai dari rongga tenggorokan, kemudian rongga mulut, dan dia melewati apa? Ya ini kemudian keluar i. Nah, ini juga sama seperti ini. Nah, baik. Insya Allah kita prakteknya nanti sekalian saja. Jadi nanti baca nuhiha dan makhraj yang di al-halq. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ya ditanyakan ya. Baik. Ini untuk yang makhraj pertama masih mudah karena dia hanya lewat saja, hanya lewat dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian yang kedua, ini baru kita masuk ke makhraj yang muhaqqaq. Makhraj yang dia menempel pada suatu bagian tertentu. Nah, yang pertama ada al-halq, yaitu tenggorokan. Tenggorokan ini dibagi menjadi tiga bagian. Tenggorokan dibagi menjadi tiga bagian. Nah, yang pertama ada namanya aqsa al-halq. Aqsa al-halq atau pangkal tenggorokan. Atau pangkal tenggorokan. Nah, di sini di pangkal tenggorokan keluar dua huruf yaitu huruf A dan huruf H. Keluar huruf hamzah dan huruf H. Nah, bisa lihat di sini tempat keluarnya. Sebentar. Ini gambar ini fungsinya untuk mempermudah. Nah, jadi ini tenggorokan kita. Nah, ini tenggorokan kita. Mulainya dari sini ya, tenggorokan. Karena sebagian ada yang mengajarkan tenggorokan itu mulai dari mana? Dari leher bagian bawah. Dan ini Allah alam eh, belum tepat. Ini belum tepat. Karena berbeda antara leher dengan apa? Antara leher dengan tenggorokan. Nah, sehingga tidak tepat ketika dia mana itu harus dari bawah apa? Dari pangkal leher. Oh, dari bawah sekali. Ini kurang kurang tepat. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya, ini masih di daerah tenggorokan. Tapi ini pangkalnya. Nah, jadi dari sini keluar dua huruf, yaitu huruf A dan huruf H. A dan H. Ini dari satu makhraj, satu tempat keluar. Nah, kita baca insya Allah. Sebentar, sebentar ya. Baik. Nah, mungkin bisa dihidupkan atau dibuka mic-nya. Silakan ikuti. Nah, Ustaz. Nah, Baik, Ustaz. kita baca pertama dari harokatnya dari berharokat dulu. A, 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 I, I, U. U, Nah, U, sekarang kalau kita ingin tahu udah benar atau belum, maka kita coba sukunkan. A, 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 A.
Kemudian I, 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 u. U, U, Nah, U, dirasakan di U, tenggorokan kita U, ada huruf A. Huruf A A, yaitu A, di pangkal tenggorokan. A, A, Sekarang coba kita kasih tasdid. A, 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 I, A, I, 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 A. I, I, A, I, U, Nah, dan ini U, pangkal tenggorokan ini, kalau ingin kita bilang dia ini sejajar pangkal tenggorokan ini atau tenggorokan bagian bawah sejajar dengan pita suara. Sejajar, suara. sejajar dengan pita suara. Nah, mintiqah al-autar as-sautiyah bahasa Arabnya. Jadi sejajar dengan pita suara. Oleh karena pita suara kan bukan dari leher bagian bawah. Nah, ini yang kurang tepat dari sebagian kaum muslimin. Kita baca lagi. A, I, U, A. A, I, U, A, Nah, yang lain dihidupkan lagi. Buka lagi mikrofonnya. A, I, U, A. A, A, I, 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 U, A, U, A, Nah, U, An, Ani, A. U, An, U, An, Ani, Ani, A, Na, Minal, Mu, Nah, sedikit-sedikit dulu karena ada yang masih baru. U, An, Ani, A, Na. U, An, An, Ani, A, Ani, Ma, Ma, Minal mu'ni. Silakan diketik. Minal mu'ni. Minal, Minal, Mu, Ni, 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 Ma'i an ani a. Ma, Ma, I, In, An, An, Ani, Ani, A, A, Terus sebenarnya A, nggak masalah. Anda punya filenya, Un ani a file namina. beda. Bentar, coba cari dulu filenya agar memudahkan. Nah, dan ini merupakan cara yang sangat bagus untuk melatih apa? Ketepatan dalam membaca. Dan ini diakui oleh Syekh Duraid Al-Musili Hafizahullah. Beliau mengatakan A, I, U, A dan semisalnya babi, bu dan seterusnya ini merupakan cara yang bagus dalam membenarkan makharijul huruf dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Nah, cuma Anda lupa ini di mana. Coba kita cari dulu sebentar ya. Atau nanti kita buat aja. Sebentar kita buka Word saja biar memudahkan. di halaman 29 enggak sama, Ustaz. Di 29 ya, ada ya? Iya. Ya, silakan bisa dibuka halaman 29. Hanya saja kalau ada yang belum ada bukunya, kita lihat di sini. Nah, I, U, A, nah, bisa lihat di sini. A, I, U, A. I, U, A, An, A, 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 I, U, A, babi, bu, Ani, ab, A, Na, itu, at, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani,
Ah, bentar. Baik. Di sini ada A, I, U, A. Nah, A, I I, A U, A, U An Ani U, Man Mu An, Ani, A, Na, Minal, Minal Mu Mu Mu'ni. Nah, I. Mu'min Nah, I, An, Ani. Halaman 44 itu saya. eh, buku Ana lagi dipakai istri Ana, jadi Ana Oh, megang buku ini sekarang. iya, iya, halaman 44 ada ini, Ustaz. Ya. Nah, ini cara mudah ini. A, I, U, A. Nah, kita baca lagi. A, I, U, A. Anna Minal Silakan diikuti. A, I, U, A. A, I, U, A. Nah, U, An, Ani, A, Na. U, An, Ani, A. Na, U, Minal, An. Mu'ni. Minal, Mu, Ni. Ma'i, An, Ani, A. Ma, I, An, Ani, A. Nah, ini tempat keluar dari pangkal tenggorokan. Nah, sekarang kita kembali kepada huruf berikutnya. Yang sama dia masih dari pangkal tenggorokan. Masih dari pangkal tenggorokan, yaitu huruf H. Huruf H. Nah, huruf H dia sama. Dia masih dari pangkal tenggorokan. Jadi satu tempat keluarnya. Yang membedakan apa? Nanti sifat-sifatnya. Kita akan pelajari insya Allah. Nah, kita baca huruf H. H. Ha Ha, ha, Ha. Ha Ah, ha, Ha Hi. Ji hi, Hi Hu. Hu hu, hu, Ah. Ah Ah. Ha. Ah ah, Ah ha, Ah. Hi. Ah Hi ah, hi, Ah. Hu. Ah ah, Hu hu. Nah, sekarang kita kembali ke tadi filenya biar mudah nggak satu screen layar saja. Nampak ya layarnya. Apa Ustaz? Kita baca yang ha hi hu ah hu han Hi Hu ah Ha nominal muhni mahi Ah han haniha. Nah, Han Hani Man Ha Minal Na Hi Hu Ah Ah Hu Han Hu Han Ha Hu Han Hani Ha Hahna minal mu muh 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 nama muh muh mimati matiha maniha
Kasih di sini begini aja biar mudah. Nah, baik kita baca ha hi hu ah Ha, hi, Haihu ah, ah. Ha, hi, hu, ah. hu han hani hah na Hu, hu, han, han, hani, hani, ah, na. minal muhni Minal minal, Minal muh, muhni, mahi han hani ha mahi, han, han, hani, ha. hani, ha hi hu ah Ha, hi, hu, Hahihu ah. ah hu han hani hah na Hu, han, Tuhan hani, hani ah. Na, ahna minal muhni minal, minal muh, muhni mahi han hani ha mahi, Mahihan han, hani, ha. baik sekarang kita baca satu persatu. Baik. Kita mulai dari Abu Ibrahim. Ada Abu Ibrahim? Ada Ustaz. Bisa baca yang A dulu, kemudian ke yang H ya. Silakan. Saudara Dari ada. yang atas dulu ya Ustaz ya. A, I, U itu ya Ustaz. Ya betul. Bismillah. A, I, U, A, U, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma, I, an, ani, a, Nah, yang berikutnya. ha, hi, hu, ah. Gitu Ustaz ya. Ya betul. Hu, han, hani, ah, na, Hu han minal, hani hah na. Tuhan hu, han, hani, ah, na. Mungkin yang lain bisa matikan mic-nya dulu ya, biar fokus satu persatu. Nah, ya, Ulang Ustaz ya. ya diulang lagi. Ha, hi, hu, ah. Hu, han, hani, ah, na. Hani hah na. Oh, ani ya. Hu, han, hani, ah, na. Ha Hah, hah hah, na. hah, na. Gitu Ustaz. Ha bukan hah, tapi ha. Hani Ha, hah na. hani, hah, na. Nah, begitu. Hu, han, hani, hah, na. Jamil. Minal, muhni. Minal muhni. Semuanya harus tetap, makrotnya harus tetap benar. Minal muhni. Minal, muhni. Jamil. Mahihan, haniha. Ya, bagus. Barakallah fiik. Kemudian Pak Alif, silakan Pak Alif. Ya, Ustaz. A, I, U, A, U, An, Ani, A. Ya, lanjut. Suaranya terputus sepertinya Pak Alif. Tes. Ada Pak Alif? Ya, ada suaranya nggak? Tadi putus Pak. Mungkin diulangin lagi ya. Oh Uan. iya, iya. A, I, U, A, U, A. Uan. Oh iya. U, An, Ani, A. Na, minal, mu, nima. Minal, mu, nima. I, An, Ani, A. Bagus. Berikutnya. Ha, hi, hu, a. Ha, hi, hu. Tetap sama. Hu. Ha, hi, hu, a. Bagus. Tuhan hanihah na minal muh ni mahihan haniha.
Sebetulnya ini haniha itu pakai pakai tanwin karena dia berhenti baru sudah begini aja. Oh iya. Ya, jadi haniha itu karena dia sukun. Hanihan ya. Nggak apa-apa. Baca memang haniha, bacanya seperti itu. Karena ini dia Hanihan. di akhir kan. Kalau di akhir jadi Ya. baca haniha seperti itu. Oh iya iya. Nah, baru Alfik. Pak Hanif. Oh iya. Pak Anto silahkan, Pak Anto. Awan Ustaz. Nah Ya, Ustaz. silakan. A A I U A. U-nya coba disempurnakan. Eh, jadi Oh, dimajukan juga. U. Nah, A A I U A. mm, U an ani a na minal mu'nimai an ani a. ani karena Oh dia maju. iya, matobin Ustaz ya. Yang terakhir ya. Ya, Ulang Ustaz. ya diulang dulu. A I U A. U an ani a na minal mu'nimai an ani a. Bagus, berikutnya. Ha hi hu ah hu han hani ah. Oh, apa Ustaz? Hu han hani ah na minal. Hani, hahna, Oh, hahna, ah. Nah, hahna. sini ah nih Ustaz. Eh, di sini aja, maksudnya diikuti yang Oh, sini. salah berarti di sini aja di layar aja ya. Ya, sengaja memang di sini diurutkan dua dulu. Apa Ustaz? Ha hi hu ah hu han hani ah na minal ni mahi ha Nah, hani ha. ya, bagus, barakallahu. Mungkin sebelum masuk yang berikutnya, tadi ada kelewat. Harusnya yang di sebelum masuk ke sini, yaitu berkaitan dengan al-jauf. Ada namanya itmamul harokat. Ini penting. Ada namanya itmamul harokat. Bisa diperhatikan oleh semuanya. Nah, ada namanya itmamul harokat. Ini penting. Itmamul harokat. Apa itmamul harokat? Yaitu penyempurnaan harokat. Purnaan harokat. Gimana maksudnya? Maksudnya ketika berharokat, kita kecilin sedikit. Ketika berharokat dhammah, maka dengan memajukan kedua bibir. U, u. Karena kalau tidak sempurna ada jadi ada e, seharusnya u seperti itu. Nah, kemudian ketika berharokat fathah, ada berharokat kasroh dulu. Kita ikutin yang di Al-Mufid. Ketika berharokat kasroh, maka dengan menurunkan rahang bawah. Dan ini secukupnya saja. I, I. Nah, karena kalau kita nggak sempurna menurunkannya jadi e, ini banyak kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Nir, seharusnya nirrahim seperti itu. Kemudian ketika fathah, maka dengan membuka mulut sewajarnya. Nah, jadi nggak dibuka terlalu lebar, nggak dibuka. Ada sebagian ketika baca, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia tidak dibuka mulutnya. Seharusnya dibuka. A, au.
Nah, jadi harus sempurna semua harokatnya. Sebagaimana perkataan Imam At-Tibi di dalam kitab Al-Mufid Fit Tajwid, beliau mengatakan wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Dan setiap huruf yang berharokat dhammah tidak akan sempurna illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan dia memajukan kedua bibirnya dengan sebenarnya u gitu. Kemudian beliau mengatakan wadzun khifadin bin khifadin lil fami. Adapun yang berharokat bawah bin khifad, maksudnya kasroh, maka caranya bagaimana? Bin khifadin lil fami, dengan menurunkan mulut. I i yatimmu, itu baru sempurna. Wal maftuhu bil fathif hami. Dan yang berharokat fathah maka dengan membuka mulut fahamilah hal tersebut, kata beliau. Nah, jadi ini penting. Kita tadi baca a i u a, sempurnakan. U an, dimajukan bibirnya. U an. Kalau fathah dibuka. Ani a na. Kalau sukun nggak ada perubahan, maka nggak ada perubahan apapun di mulut kita. Ani a na minal mu'ni. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini ketika domah kemudian sukun. Biasanya ini yang banyak terjadi adalah ketika ada titik dulu. Kalau setelah dhammah ada sukun, maka langsung dikembalikan posisi bibirnya. Seperti tadi. An ani ana minal mu'ni. Mu dhammah kemudian setelahnya ada sukun. Maka ada dia maju dikembalikan. Mu'ni mu'ni. Nah, coba Anda hidupkan kamera. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kita baca. Nah, ini di sini. Kita baca. Semua disempurnakan. A fathah. A i a i u mendomahkan bibir, memajukan bibir. A i u a u an ani a na minal mu ni. Munya domah, minal mu mu kemudian balik minal mu ni mu minal mu ni mai an ani a, sama seperti di minal muhni. Ha hi hu ah hu han hani hahna minal muhni muhni. Nah, domah kemudian muhni mahihan haniha. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi ini terkait ismul harokat penting ya. Tadi sampai siapa? Sudah. Nah, tadi Pak Anto ya. Sekarang Pak Budi. Pak Budi bisa ikut Pak Budi? Nah, Ustaz, di Susanto Ya. Ustaz ya. Karena Budi ada dua kayaknya. Oh, ada dua ya. Pak Budi Nah, dan yang hadir sebenarnya Pak Budi Susanto aja nih. oh iya, Ya, Ustaz. ya silakan Pak. Bismillah. A i u a u an ani a na minal mu ni ma i an ani a Bagus. Berikutnya. ha hi hu ah hu han hani hah na minal mu ni ha hi ma hi han hani ha. Jamil. Barakallahu. Kemudian berikutnya Pak Diki. Silakan Pak Diki. Ya Ustaz. Ya, silakan Pak. A I U A U A ani A na minal mu
nimai an ania. Nah, bisa diulangin an ani na U a an nah, di sini u enggak ya. an ania na minal nimai an ania. Nah, berikutnya. Ha hi hu ah hu han hani hah na minal nimahi han hani ha. Nah, berikutnya. Pak Barakallahu Fik, Pak Diki. Berikutnya Pak Maman ya. Ya. Pak Nah, Maman. Ustaz. A I U A U an ani a na minal mu'nimai an ani a Bagus. Berikutnya Pak. ha hi hu ah hu han hani ha na minal mu'nimahi han hani ha Nah, tadi mahihan. Itu karena nggak sempurna kasrah. Mahi diturunkan. i Nah, begitu. minal mu'nimahi han hani ha. Nah, bagus. Dan terakhir Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Apa Ustaz? Ya, Dengar Ustaz? ya, silakan Pak. A I U A U an ani a na minal mu'nima I an ani a Ya, bagus. Berikutnya. ha hi hu ah hu han hani ha na minal mu'nima hi han han ha. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini terkait makharijul huruf. Adapun tadi ada beberapa yang sifat hurufnya, yaitu cara pengucapan hurufnya masih kurang tepat. Ya seharusnya dibaca tipis, kemudian dibaca tebal. Dan ini akan dipelajari nanti di materi sifatul huruf insyaallah. Kemudian kita lanjut kepada makhraj berikutnya, yaitu makhraj yang ada di tengah tenggorokan. Tapi biasa disebut dengan wasatu al-halqi, tengah tenggorokan. Nah, di tengah tenggorokan ini, nah, dan perlu diperhatikan di sini tengah tenggorokan ini maksud adalah daerah sekitar sini. Nah, kalau sebagian membagi pangkal tenggorokan itu leher paling bawah, tengah itu tengah leher, kemudian ujung tenggorokan itu paling atasnya. Enggak. Di sini haknya dan afwan, ha dan ain di tengah tenggorokan ada huruf ha dan huruf ain dari sini. Ini yang dimaksud dengan tengah tenggorokan. Jadi ini bagian pangkal tenggorokan, kemudian ini tengah tenggorokan. Nah, di sini ada huruf a dan huruf ha, huruf ain dan huruf ha. Nah, dan perlu diketahui bahwasanya huruf ain tidak dari hidung. Karena kebanyakan Indonesia ketika baca a, 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 padahal seharusnya a, a, tidak ada bagian dari hidung. Nah, perlu kita bedakan di sini. Karena ain keluarnya di sini. Keluarnya dari tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Sehingga bacanya yang tepat adalah a, a. Tidak ada campuran dari hidung. Kalau masih a, 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 itu maka tidak tepat. Nah, caranya mengetahuinya bagaimana? Dengan ditutup hidungnya. Kalau misalnya kita baca a, a, masih ada dari hidung, a, a, seperti itu, maka ini tidak tepat. Nah, kita latih huruf ain di sini. Bentar. Ini. Nah, sebab-
Nah, kita baca bareng-bareng. A I U A. A I Ai'u A. Nah, coba kita tes latihan dulu per hurufnya dulu. Nah, mungkin bisa sambil tutup hidung ya. Hidungnya dipencet. Pencet. Nah, kalau kita baca ada A, ke hidung berarti masih belum tepat. A, Kita, kita baca A A, A A, A. A, A A, A Gimana? Ada perubahan suara nggak dari A, I, ketika tadi? A gitu. A A A A Coba A, A, E, eh, ada yang merasa masih dari hidung? Masih Ustaz. Masih ya. masih. Itu biasanya sebabnya karena nggak sempurna aja, nggak sempurna dan kebiasaan ke hidung. Difokuskan ke mulut. A, A, difokuskan. A, A A A. Baca seperti itu. A I A U A Baik, kita A baca. an ani A A ni ma'i an ani Nah, bisa diikuti ya. A, I, U, A. A A, I, O, A, U, an, ani, a'na. U U, An An, Ani, An A, Na, Minal mu'ani. Minal Minal Mu'ni, Mu'ni Ma'i, an, ani, a. Ma'i, Ma'i An, An Ani, Ani A, A Kita ulang lagi. A, I, U, A. A, A I, I, O, A, U, A, U, an, ani, a'na. U, U, An, An, Ani, Ani, A, A, Na, Na, Minal mu'ni. Minal Minal Minal, Mu, Mu'ni, Ni, Ma'i, an, ani, a. Ma'i, Ma'i, An, An, Ani, Ani, A. A. Nah, sekarang baca satu-satu karena waktu kita nggak banyak. Jadi kita mungkin sampai huruf Ain dulu hari ini. Silahkan Pak, silahkan Abu Ibrahim. Abu Ibrahim silahkan. Nah, Ustaz. A I U A Nah, ini belum ke tengah tenggorokan ya, masih belum dirasakan. A A, A coba ketika sukun A, A A kurang ke dalam sedikit. A, A A nah belum itu Ustaz. masih masih ngegantung itu belum belum ke tengah. Belum Ustaz. Kita bisa lihat di sini, sebentar. Jadi di sini, sekitar di sini, di posisi sini nih. Heeh. Coba dirasakan di sini. Jadi sebelum A menuju ke tenggorokan atau sebelum dia menuju ke kerongkongan mungkin kalau dari posisi yang ini. Nah, A A A A, A A masih belum. A, A A sedikit lagi. A A Eh, ya, A kalau kita bisa ya. baca dulu. Nanti pekan depan juga kita ulangi lagi insya Allah. Nah, belajar Pembelajaran. lagi Ustaz ini. A Nah, A belum Ustaz ya. masih belum. Itu kayaknya malah ke hidung banget ya. Hidung ya anak kebiasaan hidung ini baru tahu nih salah ini. Ya, memang gitu. Jadi sebagian syekh pun ketika orang Indonesia tahu mereka Indonesia Khoisyumi kata syekhnya. Khoisyumi itu rongga hidung. Karena hampir semua huruf dari hidung. Seperti itu. Ah, iya, anak baru tahu salah bacanya anak ini ya, Ustaz. Oh, kita kan sama-sama belajar sudah. Nah, silakan dibaca dulu. Nanti insya Allah kita pekan depan. Anak latihan nanti Ustaz ya. Ya, Di silakan. rumah nanti. A A A I U A. Salah ya Ustaz ya. Ya, nggak apa-apa. Baca dulu aja. Lanjut ya Ustaz. Lanjut nggak apa-apa. U An Ani A Ah, tadi Nami. kena itu. Ani, ana itu kena. Gitu. Oh, seperti itu jadi Ustaz ya. Karena tidak Ya. terbiasa. Yang satu U kena. Yang lain belum kena U takutnya. U An apa sih? U An Ani A Naminal Mu
ni ma'i an ani a Nah, ma'i'an itu kena juga tadi. ma'i an gitu Ustaz. Enggak, tadi pas lagi baca panjang tuh kena. Minal mu'ni ma'i an. Nah, ma'i tadi juga kena, cuma kurang keras sedikit aja. Iya Ustaz. Ini anak perlu latihan lagi nih Ustaz. Kayaknya kendalanya begini, kalau satu-satu itu masih sering belibet ya, sulit ya. Tapi kalau lagi panjang itu, ada yang benar. Alhamdulillah. Ya, nanti sambil dilatih terus ya. Kalau Tahu Ibrahim ya. Ustaz. Anak latihan di rumah dulu Ustaz. Ya, sabar. Jazakallah khairan. Oh ya, barakallahu fiik. Lanjut Pak Alif, silakan Pak Alif. Ya Ustaz. Ya, A I U A U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Insya Allah. Ini bagus makronya. Tinggal nanti sifat hurufnya ini banyak yang perlu diperbaiki. Nah, tapi untuk makronya udah bagus. Cuma Allah alam ya, apakah ada hidung atau tidak? Karena kalau lewat ini speaker ya, tergantung kita dengarnya di speaker laptop. Nanti bisa dicek sendiri ya Pak Alif ya, Ya Ustaz. sambil ditekan hidungnya, apakah ada perubahan? Misalnya, seperti itu kan ada perubahan. Kalau seperti itu. Nah, Ya. barakallahu fiik, Pak Alif. Oh iya. Kemudian Pak Andro silakan. A'i'u an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani Nah, bagus. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti tinggal penyempurnaan aja berikutnya insya Allah. Hanya saja, ikhwan, bapak-bapak sekalian, ketika kalian berhenti, ani, ini kan diakhiri dengan huruf mat ya. Untuk huruf-huruf yang diakhiri dengan huruf mat, maka dia sesuai dengan hawa kita, nafas kita. Jadi jangan ani, itu seakan-akan ada hamzah. Tapi Ma- ma'i, ani, a, ini a. Ustaz ya. Matobin terakhir ini Ustaz ya. Gimana? Matobin terakhir ini ya. Ya, Jadi dihukumnya dua ya. Gini dia Ustaz. Ani gitu Ustaz. ya betul. Tapi namanya nanti dia beda. Hanya saja dia dihukumi mat tabi'i. Nah, dihukumi mat tabi'i. Salah satu dari mat tabi'i. Nah, nanti ya, insya Allah ada materinya juga. Kemudian Pak Budi Susanto, silakan Pak. Nah, Ustaz. A I U A U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Insya Allah. Ini udah bagus. Ustaz. Hanya tadi beberapa makhraj mungkin nggak kena ya. Ketika ani ana, a-nya nggak kena. Tapi pas masuk a-ana kena lagi. Ini butuh Ada latihan terus lagi Ustaz. biar kena terus seperti itu. Ya, nah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, Pak Budi. Kemudian Pak Budi, Pak Diki, silakan Pak Diki. I u a u an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Nah, bagus. Ini sama mungkin seperti Pak Budi ya. Terkadang kena, terkadang juga enggak gitu. Cuma lebih banyak kenanya sebenarnya. Kena pas sesuai makhraj. Ini tinggal perlu latihan aja seperti itu. Tinggal perlu latihan. Barakallahu fiik. Kemudian Pak Maman, silakan Pak Maman. Nah, Ustaz. A'i'u a'u an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani a. Bagus, Masya Allah. Nanti tinggal sifat hurufnya diperhatikan ya ketika materi sifat huruf. Nah, Ustaz. Nah, kita fokus dulu. Yang penting benar pengucapannya, kemudian benar tempat keluarnya, kemudian nanti fokus di sifat hurufnya. Kemudian terakhir Pak Yusuf, silakan. Barakallahu fiik Pak Maman. Silakan. Jamil, bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini juga udah bagus tempat keluarnya. Nanti tinggal di sifat hurufnya sedikit
sedikit lagi seperti sifat tawassud dan lain-lain. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan usahakan kalau kita habis belajar kita ajarkan gitu ke keluarga kita. Karena di hadis pun Nah, diubalighi syahid minkumul ghaib, diubalighi syahid minkum al ghaib. Hendaknya yang melihat, menyaksikan bisa menyampaikan kepada yang tidak ada. Agar antum belajar dan mengajarkan ini insya Allah lebih lengkap gitu ilmunya. Nah, sampai sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika alhamdulillah. la ilaha illa anta wahdaka la syarika Tuh bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz.